Di balik ketenangan desa Randu Gunting, tersembunyi sebuah kisah yang seharusnya tetap terkubur. Ketika malam tiba dan kegelapan menelan segalanya, dia kembali dengan wajah yang tak akan pernah bisa kau lupakan. Bersiaplah untuk teror Mbah Sumiati. Desa Randu Gunting, sebuah permukiman kecil yang tersembunyi di kaki Gunung Lawu, selalu diselimuti kabut tipis di sore hari. Udara sejuk pegunungan yang menusuk tulang adalah sahabat karib bagi penduduknya yang ramah. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan kisah-kisah yang dibisikkan dalam kegelapan. Salah satunya adalah kisah Mbah Sumiati, seorang tukang pijat tua yang hidupnya berakhir tragis setahun lalu. Sejak kematiannya yang misterius, desas-desus tentang teror arwahnya mulai berembus, seperti angin dingin yang menyelinap di antara pepohonan bambu. Malam itu, di kediaman Bapak Suryo, kegelisahan mulai terasa. Bapak Suryo, seorang perangkat desa yang disegani, sedang duduk di teras rumahnya yang luas, memandangi senja yang memudar. Di sampingnya, istrinya, Ibu Lastri, sibuk merapikan anyaman keranjang bambu. Mereka berdua merasakan aura yang berbeda dari biasanya. Bukan sekadar dinginnya malam, melainkan sesuatu yang lebih pekat, lebih mengancam. Anak sematawayang mereka, Rina, yang biasanya ceria, mendadak murung dan sering melamun. Rina, gadis remaja yang baru menginjak usia 17 tahun, adalah yang paling merasakan keanehan ini. Beberapa malam terakhir, ia sering terbangun dengan jantung berdebar kencang, merasa seperti ada yang mengawasinya dari sudut kamar. Bau melati yang seharusnya menenangkan, kini justru terasa menyesakkan, seolah bercampur dengan aroma anyir yang samar. Kisah Mbah Sumiati adalah cerita lama yang kembali mencuat. Mbah Sumiati adalah tukang pijat satu-satunya di desa itu. Dikenal dengan pijatannya yang sakti, mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Namun, ia juga dikenal karena sifatnya yang tertutup dan tatapan matanya yang tajam, membuat banyak orang segan sekaligus takut padanya. Kematiannya yang mendadak ditemukan terbujur kaku di gubuk reotnya tanpa tanda-tanda kekerasan, hanya meninggalkan tanda tanya besar. Polisi menyimpulkan ia meninggal karena sakit tua, namun warga desa tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sejak saat itu, teror dimulai. Beberapa warga melaporkan melihat sosok bayangan hitam berkelebat di dekat makam Mbah Sumiati pada malam hari. Lalu, ada kasus sapi-sapi warga yang mendadak mati dengan kondisi mengenaskan, seolah kehabisan darah. Yang paling mengerikan adalah kesaksian Mak Minah, seorang janda tua tetangga Mbah Sumiati yang bersumpah melihat Mbah Sumiati di malam hari berdiri di depan rumahnya dengan wajah yang bengkak dan mata melotot, mengeluarkan suara geraman pelan. Mak Minah jatuh sakit parah. Setelah kejadian itu, demam tinggi dan sering mengigaukan nama Mbah Sumiati. "Rina, kamu kenapa nak? Beberapa hari ini, ibu perhatikan kamu sering melamun," tanya Ibu Lastri, memecah keheningan. Rina hanya menggelengkan kepala pelan, matanya menerawang ke arah pepohonan bambu di kejauhan. "Tidak apa-apa Bu, hanya merasa tidak enak badan saja." Bapak Suryo menatap putrinya dengan cemas. "Apa mungkin kamu butuh dipijat? Dulu Mbah Sumiati sering memijatmu kalau kamu pegal-pegal." Mendengar nama itu, Rina refleks bergidik. "Tidak ayah, jangan sebut nama itu." Suaranya sedikit meninggi, disusul dengan keheningan canggung. Ibu Lastri dan Bapak Suryo saling pandang, menyadari ada sesuatu yang lebih dari sekadar tidak enak badan pada Rina. Mereka tahu Rina termasuk anak yang penakut, namun reaksi kali ini berbeda.
ada ketakutan yang dalam terpancar dari sorot mata putrinya. Malam semakin larut dan kabut semakin tebal. Suara jangkrik mulai terdengar bersahutan, menambah kesan sunyi dan mencekam. Di balik kegelapan yang pekat, seolah ada sepasang mata yang mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. Bapak Suryo memutuskan untuk segera mengajak keluarganya masuk ke dalam rumah. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang akan segera terjadi. Sebuah firasat buruk yang mengikat erat jantungnya, seolah ada tali gaib yang perlahan mencekiknya. Ketakutan itu semakin nyata saat ia melihat bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan pisang di halaman belakang rumahnya. Disusul hembusan angin dingin yang menusuk tulang, membawa serta aroma anyir yang kini tercium lebih jelas. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Bayangan Mbah Sumiati dengan wajah yang bengkak dan mata melotot terus terlintas di benaknya. Cerita-cerita seram yang ia dengar dari teman-temannya di sekolah tentang penampakan Mbah Sumiati di berbagai sudut desa kini terasa begitu nyata dan dekat. Ia menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, berharap kegelapan akan menelan segala ketakutannya. Namun, justru dalam kegelapan itulah teror itu dimulai. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika desa Randugunting terlelap dalam keheningan, Rina terbangun oleh suara aneh. Bukan suara jangkrik atau desiran angin, melainkan suara gesekan pelan, seperti kuku yang menggaruk dinding. Suara itu berasal dari luar kamarnya, tepatnya di dinding yang berbatasan langsung dengan kebun belakang. Jantung Rina berpacu kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya tikus atau mungkin kucing, namun suara itu terlalu ritmis, terlalu disengaja untuk seekor hewan. Lalu suara itu berhenti. Keheningan yang menyusul terasa lebih mencekam daripada suara itu sendiri. Kemudian terdengar bisikan, suara parau, serak, seolah berasal dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan. Bisikan itu memanggil namanya Rina. Rina. Rina terkesiap. Ia menahan napas. Matanya terbelalak menatap pintu kamarnya yang tertutup rapat. Bisikan itu tidak terlalu keras, namun jelas terdengar. Suara itu familiar, namun ia tidak bisa mengingat siapa pemiliknya. Rina, tolong, aku. Suara itu kini terdengar lebih jelas, lebih mendesak. Rina merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia memejamkan mata erat-erat, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, bau melati yang menyengat bercampur dengan aroma tanah basah dan anyir yang kini semakin kuat membuktikan bahwa ini adalah kenyataan. Aroma anyir itu begitu menusuk hidung, seolah ada sesuatu yang membusuk di dekatnya. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Rina membuka matanya perlahan. Jendela kamarnya menghadap langsung ke arah kebun belakang, tempat pepohonan pisang dan bambu tumbuh rimbun. Ia memberanikan diri melirik ke arah jendela. Bayangan samar terlihat di balik gorden tipis, bayangan sesosok tubuh yang tinggi dan kurus. Jantungnya terasa seperti dipompa dengan paksa, berdebar begitu kencang hingga ia merasa bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Ia berusaha memejamkan mata lagi, memohon agar bayangan itu menghilang. Namun, bayangan itu tetap di sana, bahkan terlihat bergerak perlahan, seolah mencoba mengintip ke dalam. Lalu, terdengar suara tarikan napas panjang, seolah seseorang sedang menarik napas dengan susah payah. Suara itu diikuti dengan desisan pelan, seperti ular yang marah. Rina tidak tahan lagi. Ia ingin berteriak memanggil ayah dan ibunya, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya kaku, seolah ada beban berat yang menindihnya. Ia hanya bisa terisak dalam diam, air mata mengalir membasahi pipinya. Tiba-tiba,
gorden jendela sedikit tersibak. Mata Rina terbelalak. Di balik gorden yang bergerak itu, ia melihat sepasang mata merah menyala menatapnya. Mata itu begitu besar, melotot, dengan urat-urat merah yang terlihat jelas. Wajah itu bengkak, seperti dipukuli berulang kali, dan kulitnya terlihat kebiruan, sebagian mengelupas. Itu adalah wajah yang sering digambarkan oleh Makmina dan warga lain, wajah Mbah Sumiati dalam penampakannya. Bibirnya bergerak perlahan, membentuk senyum yang mengerikan, menampakkan gigi-gigi yang menghitam. Rina berteriak. Jeritannya memecah keheningan malam, membangunkan Bapak Suryo dan Ibu Lastri yang tertidur pulas di kamar sebelah. Dengan panik, mereka berdua berlari menuju kamar Rina. Saat pintu kamar terbuka, Bapak Suryo dan Ibu Lastri melihat Rina terduduk di ranjangnya. Tubuhnya gemetar hebat, menunjuk-nunjuk ke arah jendela dengan mata terbelalak ketakutan. "Ayah, Ibu, dia ada di sana!" teriak Rina. Suaranya putus-putus. Bapak Suryo segera menyalakan lampu kamar. Begitu lampu menyala, bayangan di jendela menghilang. Bau anyir yang menusuk hidung kini juga ikut menghilang, digantikan oleh aroma samar kayu bakar dari dapur. Jendela kembali tertutup rapat dan gorden tergantung rapi seperti semula. Tidak ada tanda-tanda kehadiran apapun di sana. Namun, Bapak Suryo dan Ibu Lastri bisa melihat kengerian yang terukir jelas di wajah pucat Rina. Mereka tahu apapun yang dilihat Rina itu bukanlah halusinasi. Ketakutan itu nyata. Pagi harinya, suasana di rumah Bapak Suryo diselimuti kecemasan. Rina masih syok, demam tinggi, dan sesekali mengigau. Ibu Lastri tak henti-hentinya mengompres putrinya, sementara Bapak Suryo mondar-mandir di teras berusaha mencari jawaban atas apa yang menimpa keluarganya. Ia yakin teror yang menimpa Rina adalah ulah arwah Mbah Sumiati. Ini bukan lagi sekadar desas-desus, melainkan ancaman nyata yang harus dihadapi. Bapak Suryo memutuskan untuk berbicara dengan Pak Lurah, menceritakan apa yang terjadi pada Rina. Pak Lurah mendengarkan dengan serius, wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Ia sendiri sudah sering mendengar keluhan warga tentang teror Mbah Sumiati. Namun, belum pernah ada korban yang mengalami teror seserius Rina. "Saya rasa kita perlu memanggil orang pintar, Pak Suryo," kata Pak Lurah dengan nada berat. "Ini sudah di luar batas akal sehat. Kita tidak bisa membiarkannya berlarut-larut." Bapak Suryo setuju. Ia tahu di desa Randu Gunting ada seorang kiai sepuh yang dihormati, Kiai Hasan. Kiai Hasan adalah satu-satunya harapan mereka untuk mengusir arwah gentayangan Mbah Sumiati. Sementara itu, di rumah, Ibu Lastri menemani Rina yang terbaring lemah. Rina sesekali meracau, menyebut nama Mbah Sumiati, dan mengerang kesakitan. Ibu Lastri melihat bekas cakaran samar di lengan Rina, seolah ada kuku panjang yang menggoresnya saat ia tidur. Bekas itu tidak terlalu dalam, namun cukup untuk membuat Ibu Lastri merinding. Ini adalah bukti nyata bahwa ada sesuatu yang mencoba mencelakai Rina. Bau melati dan anyir yang kemarin malam menyeruak kini masih samar tercium di kamar Rina, seolah arwah itu meninggalkan jejak kehadirannya. Saat sore tiba, Bapak Suryo bersama Pak Lurah mendatangi kediaman Kiai Hasan. Kiai Hasan dengan jenggot putihnya yang panjang dan sorot mata yang teduh menyambut mereka dengan ramah. Setelah mendengar cerita Bapak Suryo dan Pak Lurah, Kiai Hasan mengangguk-angguk. "Mbah Sumiati memang memiliki ilmu yang kuat, Pak Suryo," kata Kiai Hasan dengan suara tenang. "Dia dulu pernah belajar ilmu hitam, namun belum sempat menyempurnakannya. Kematiannya yang tidak wajar mungkin menjadi penyebab arwahnya gentayangan." Kiai Hasan menjelaskan bahwa Mbah Sumiati
dulunya adalah murid dari seorang dukun sakti yang tinggal di puncak Gunung Lawu. Ia belajar ilmu agar bisa menyembuhkan orang, namun di tengah perjalanannya ia tergoda untuk mempelajari ilmu pengasihan dan ilmu pelet dengan niat untuk mendapatkan kekayaan. Namun, ia meninggal sebelum sempat menyelesaikan ritual terakhirnya. Karena itulah arwahnya tidak tenang, merasa terikat oleh janji-janji yang belum terpenuhi. Kita harus mencari tahu apa yang mengganjal Mbah Sumiati, apa yang membuatnya tidak tenang. Lanjut Kiai Hasan. Biasanya, arwah gentayangan seperti ini memiliki satu tujuan yang belum terselesaikan. Kiai Hasan kemudian meminta Bapak Suryo untuk membawa beberapa barang milik Mbah Sumiati jika ada. Bapak Suryo teringat akan sebuah kotak kecil yang dulu pernah ia lihat di gubuk Mbah Sumiati saat ia membantu membersihkan gubuk tersebut setelah kematiannya. Kotak itu berisi beberapa benda aneh seperti jimat-jimat kecil dan beberapa helai rambut. Ia tidak menyangka benda-benda itu akan penting. Kiai Hasan memberikan beberapa doa dan amalan yang harus dibacakan di sekitar rumah Bapak Suryo untuk melindungi Rina. Ia juga memberikan sebuah raja yang harus ditempel di ambang pintu kamar Rina. Ini hanya perlindungan sementara, Pak Suryo, kata Kiai Hasan. Kita harus segera mencari tahu akar masalahnya. Saya akan mencoba bermeditasi malam ini. Semoga saya bisa mendapatkan petunjuk. Dengan harapan yang membumbung tinggi, Bapak Suryo dan Pak Lurah kembali ke desa. Mereka tahu perjalanan untuk menghentikan teror Mbah Sumiati tidak akan mudah. Namun, demi keselamatan Rina dan seluruh warga desa, mereka harus berani menghadapinya. Saat mereka melewati makam Mbah Sumiati, angin berdesir kencang, seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka, menunggu untuk melancarkan serangan berikutnya. Aroma melati dan anyir kembali tercium, lebih pekat dari sebelumnya, seolah peringatan akan bahaya yang mendekat. Malam itu, di kediaman Kiai Hasan, suasana hening. Hanya suara jangkrik dan embusan angin malam yang memecah keheningan. Kiai Hasan duduk bersila di atas sajadah, matanya terpejam, tenggelam dalam meditasi mendalam. Ia mencoba menghubungi alam gaib, mencari petunjuk tentang apa yang mengganjal arwah Mbah Sumiati. Aura di sekitarnya terasa begitu damai, namun juga diselimuti kekuatan spiritual yang besar. Sementara itu, di rumah Bapak Suryo, Rina masih terbaring lemah. Raja dari Kiai Hasan sudah ditempel di ambang pintu kamarnya. Bau melati dan anyir yang sebelumnya kuat, kini sedikit mereda. Namun, ketegangan masih menyelimuti keluarga itu. Ibu Lastri tidak berani meninggalkan Rina sendirian. Ia tidur di samping putrinya, selalu siaga. Bapak Suryo sesekali memeriksa keadaan Rina. Hatinya hancur melihat kondisi putrinya. Dalam meditasinya, Kiai Hasan melihat bayangan samar Mbah Sumiati. Wajahnya terlihat murung, penuh penyesalan. Mbah Sumiati terlihat terikat oleh rantai-rantai tak kasat mata yang menahannya di alam fana. Kiai Hasan mencoba berkomunikasi, namun suara Mbah Sumiati terdengar samar, terdistorsi, seolah terhalang oleh sesuatu. "Aku terikat, janji," bisik Mbah Sumiati dalam pandangan Kiai Hasan. "Pusaka di bawah pohon keramat." Bayangan itu kemudian menghilang, meninggalkan Kiai Hasan dengan petunjuk yang samar namun penting. Pusaka, pohon keramat. Kata-kata itu berputar-putar di benaknya. Di desa Randu Gunting, hanya ada satu pohon yang dianggap keramat, yaitu pohon beringin raksasa yang tumbuh di ujung desa, dekat dengan mata air. Konon, pohon itu sudah ada sejak ratusan tahun lalu, menjadi tempat bersemayamnya makhluk-makhluk gaib penunggu desa. Pagi harinya, Kiai Hasan segera menghubungi Bapak Suryo. Ia menceritakan apa yang ia lihat dalam meditasinya. Bapak Suryo
terkejut. Pohon beringin raksasa adalah tempat yang dihindari banyak warga desa karena sering terjadi kejadian aneh di sana. Namun, jika itu adalah kunci untuk menenangkan arwah Mbah Sumiati, mereka harus berani menghadapinya. "Kita harus mencari pusaka itu, Pak Suryo," kata Kiai Hasan dengan yakin. Sepertinya itulah yang membuat arwah Mbah Sumiati tidak tenang. Mungkin dia mengikat perjanjian dengan sesuatu yang harus ditebus dengan pusaka itu. Kiai Hasan menjelaskan bahwa Mbah Sumiati pernah belajar ilmu hitam dan kemungkinan besar ia membuat perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekuatan. Perjanjian itu mungkin melibatkan pusaka tertentu yang harus diletakkan di tempat keramat sebagai persembahan atau jaminan. Dengan kematiannya yang mendadak, perjanjian itu tidak sempat ditepati sehingga arwahnya terikat dan tidak bisa beristirahat dengan tenang. Bapak Suryo bersama Pak Lurah dan beberapa pemuda desa yang berani menyiapkan diri untuk pergi ke pohon beringin raksasa. Kiai Hasan memberikan mereka jimat pelindung dan membacakan doa-doa untuk memohon keselamatan. Udara pagi itu terasa dingin, namun ketegangan yang menyelimuti mereka lebih terasa dingin dari cuaca. Sesampainya di dekat pohon beringin raksasa, aura mistis terasa begitu kuat. Pepohonan di sekitarnya tumbuh menjulang, menciptakan suasana yang remang-remang, bahkan di siang hari. Di bawah pohon beringin yang menjulang tinggi, terlihat akar-akar besar yang menjalar ke segala arah, membentuk celah-celah dan rongga-rongga. Kiai Hasan memimpin doa, memohon izin kepada penunggu tempat itu. Mereka mulai mencari di sekitar akar pohon, menggali tanah yang lembab. Tidak ada yang tahu persis pusaka seperti apa yang mereka cari, namun Kiai Hasan hanya berkata, "Rasakan saja, nanti akan ada pertanda." Bau melati dan anyir yang kini terasa kuat di sekitar pohon seolah menjadi penunjuk arah. Setelah beberapa saat mencari, salah satu pemuda desa, Budi, berteriak, "Kiai, Pak Suryo, saya menemukan sesuatu." Di balik salah satu akar pohon yang besar, tersembunyi sebuah kotak kayu kecil yang sudah lapuk, tertutup lumut dan tanah. Ketika Bapak Suryo mengambilnya, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ini pasti pusaka yang dimaksud Mbah Sumiati. Jantungnya berdebar kencang antara takut dan lega. Mereka akhirnya menemukan kunci untuk menghentikan teror ini. Namun, mereka belum tahu apa isi kotak itu dan apa konsekuensi dari memindahkannya. Mereka hanya tahu teror Mbah Sumiati belum berakhir. Perjalanan ini baru saja dimulai. Kotak kayu lapuk yang ditemukan di bawah pohon beringin raksasa dibawa ke kediaman Kiai Hasan. Suasana di ruangan itu tegang. Kiai Hasan memposisikan diri di depan kotak, sementara Bapak Suryo, Pak Lurah, dan beberapa pemuda desa yang ikut serta duduk di belakangnya dengan cemas. Aroma melati dan anyir kembali menyeruak dengan kuat, seolah entitas yang terikat pada kotak itu merasakan kehadirannya. Kiai Hasan mulai membacakan doa-doa. Suaranya tenang, namun penuh kekuatan. Perlahan, ia membuka tutup kotak kayu itu. Di dalamnya, tergeletak sebuah keris kecil berukiran aneh, berwarna kehitaman, dan di sampingnya terdapat beberapa helai rambut yang diikat dengan benang merah. Keris itu memancarkan aura gelap yang sangat kuat, membuat semua yang ada di ruangan itu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ini adalah keris pusaka yang digunakan Mbah Sumiati untuk mengikat perjanjiannya, jelas Kiai Hasan dengan suara berat. Rambut ini adalah milik target yang ingin dia pelet. Dia ingin menguasai orang itu, namun keburu meninggal. Kiai Hasan menjelaskan bahwa Mbah Sumiati terikat pada perjanjiannya dengan makhluk gaib karena keris itu. Dengan kematiannya, perjanjian itu belum tuntas, sehingga arwahnya gentayangan,
mencari cara untuk menyelesaikan perjanjian itu agar ia bisa beristirahat dengan tenang. Kengerian menjalari Bapak Suryo dan yang lain. Mbah Sumiati tidak hanya sekadar tukang pijat biasa. Ia adalah seorang yang mendalami ilmu hitam dan memiliki niat buruk. Teror yang menimpa Rina adalah caranya untuk menunjukkan keberadaan pusaka ini agar perjanjiannya bisa ditepati dan ia bisa bebas. Kita harus memutus ikatan ini, kata Kiai Hasan. Jika tidak, arwah Mbah Sumiati akan terus gentayangan, meneror warga, dan bahkan mungkin bisa mencelakai lebih banyak orang. Kiai Hasan mulai melakukan ritual pemutusan ikatan. Ia membacakan ayat-ayat suci, membakar beberapa rempah-rempah, dan menaburkan bunga melati di sekeliling kotak. Asap tebal mengepul, mengisi ruangan dengan aroma yang bercampur antara wangi rempah dan anyir yang pekat. Suhu di ruangan itu mendadak turun drastis. Sebuah desiran angin dingin menerpa wajah mereka, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata melintas. Tiba-tiba, sebuah jeritan panjang dan melengking terdengar. Suara itu begitu nyaring, memekakkan telinga, seolah berasal dari tenggorokan ribuan orang yang tersiksa. Lampu-lampu di ruangan berkedip-kedip, bahkan ada yang pecah. Benda-benda kecil di sekitar mereka mulai bergetar. Bapak Suryo dan yang lain terkesiap, ketakutan. Mereka melihat bayangan hitam besar berkelebat di sudut ruangan, bergerak dengan cepat, seolah ingin menerkam Kiai Hasan. Kiai Hasan tetap tenang, terus melanjutkan doanya dengan suara yang semakin keras dan mantap. Wajahnya berkeringat, namun matanya tetap fokus. Bayangan hitam itu mencoba mendekat, namun seolah terhalang oleh dinding tak kasat mata yang dibangun oleh kekuatan spiritual Kiai Hasan. Jeritan itu terus berlanjut, semakin parau dan penuh penderitaan. Jeritan itu adalah suara arwah Mbah Sumiati yang sedang dilepaskan dari ikatan perjanjiannya. Bayangan itu mencoba melawan, mengeluarkan suara geraman marah, mencoba menerobos pertahanan Kiai Hasan. Namun, kekuatan doa Kiai Hasan jauh lebih besar. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, jeritan itu perlahan mereda. Bayangan hitam itu menyusut, lalu menghilang sepenuhnya. Aroma melati dan anyir yang sebelumnya kuat, kini lenyap, digantikan oleh aroma rempah yang menenangkan. Suhu di ruangan kembali normal. Ketenangan kembali menyelimuti mereka. Kiai Hasan menarik napas panjang, wajahnya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Ia menatap keris dan rambut di dalam kotak. Aura gelap yang semula terpancar dari keris itu kini telah pudar. Keris itu tampak seperti keris biasa, tidak lagi memancarkan kekuatan jahat. "Sudah selesai," kata Kiai Hasan dengan suara serak. "Arwah Mbah Sumiati sudah bebas. Dia tidak akan mengganggu lagi." Bapak Suryo dan yang lain merasa lega yang luar biasa. Mereka berterima kasih berkali-kali kepada Kiai Hasan. Teror Mbah Sumiati akhirnya berakhir. Mereka percaya Mbah Sumiati kini bisa beristirahat dengan tenang di alamnya. Namun, apakah benar-benar berakhir? Apakah pembebasan ini tidak akan membawa kutukan baru? Pertanyaan itu terlintas di benak Bapak Suryo, sebuah firasat samar yang menggelitik hatinya. Setelah ritual pemutusan ikatan arwah Mbah Sumiati, ketenangan perlahan kembali menyelimuti desa Randu Gunting. Rina, yang sebelumnya terbaring lemah, kini mulai pulih. Demamnya berangsur turun, dan ia tidak lagi mengigaukan nama Mbah Sumiati. Bapak Suryo dan Ibu Lastri merasa sangat lega, menganggap teror itu telah usai. Kiai Hasan pun menyarankan agar keris dan rambut yang menjadi penyebab terikatnya arwah Mbah Sumiati dikuburkan di tempat yang jauh dari pemukiman, agar tidak ada lagi yang bisa menggunakan benda-benda tersebut untuk tujuan yang tidak baik. Bapak Suryo pun melaksanakan saran itu dengan segera.
beberapa minggu berlalu tanpa kejadian aneh. Warga desa kembali beraktivitas seperti biasa, melupakan ketakutan yang sempat melanda. Pohon beringin raksasa yang dulunya angker, kini terasa lebih ramah. Makam Mbah Sumiati yang dulu sering menjadi tempat penampakan, kini tak lagi memperlihatkan bayangan menyeramkan. Semua tampak kembali normal. Namun, ketenangan ini terasa sedikit semu bagi Bapak Suryo. Ia masih merasakan ada sesuatu yang mengganjal, seperti melodi yang belum selesai dimainkan. Suatu malam, Rina terbangun. Kali ini, bukan karena ketakutan, melainkan karena ia merasa haus. Ia turun dari tempat tidurnya, berjalan menuju dapur. Saat melewati ruang tamu, ia melihat Ibu Lastri sedang duduk di sofa, membelakanginya, seolah sedang menonton televisi. Namun, televisi itu mati dan ruangan itu gelap. Rina sedikit heran mengapa ibunya duduk di kegelapan. "Ibu, kenapa duduk di sini gelap-gelap?" tanya Rina. Suaranya pelan. Ibu Lastri tidak menjawab. Bahunya sedikit bergerak, seperti sedang mengangguk. Rina mendekat. "Ibu tidak tidur?" Masih tidak ada jawaban. Rina kini merasa sedikit aneh. Bau melati yang samar, yang dulu ia asosiasikan dengan teror Mbah Sumiati, kini tercium kembali. Lebih lembut, namun jelas ada. Rina berjalan mengelilingi sofa, ingin melihat wajah ibunya. Saat ia berada di samping Ibu Lastri, ia terdiam kaku. Jantungnya berdegup kencang, lebih kencang dari saat ia dihantui Mbah Sumiati. Itu bukan Ibu Lastri. Sosok yang duduk di sofa itu adalah Mbah Sumiati dengan wajah yang mengerikan. Wajahnya tidak lagi bengkak dan kebiruan seperti yang ia lihat di jendela, namun kini terlihat lebih tua, keriput dengan kulit yang mengendur dan mata yang cekung menatap kosong ke arah depan. Rambutnya putih kusam, acak-acakan. Namun, yang paling mengerikan adalah senyumnya. Senyum tipis yang dingin, seolah mengejek. Bibirnya tertarik ke samping, memperlihatkan gigi-gigi yang kini terlihat utuh, namun menguning dan sedikit runcing. Bau melati dan anyir kini menyeruak dengan sangat kuat, menusuk hidung Rina hingga ia hampir muntah. Rina tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku, seolah terpaku di tempat. Ia hanya bisa menatap sosok di depannya dengan ketakutan yang luar biasa. "Rina," suara itu berbisik pelan, serak, namun kini terdengar lebih jelas. Itu bukan suara Mbah Sumiati yang mengeram atau meracau, melainkan suara yang hampir normal, namun penuh kedinginan. "Kamu sudah bebas, tapi aku belum." Sosok itu perlahan menoleh ke arah Rina. Matanya yang cekung menatap tepat ke mata Rina. Sebuah seringai kecil terukir di bibirnya. Lalu, tangan keriput itu terangkat perlahan, menunjuk ke arah Bapak Suryo yang tertidur pulas di kamarnya. "Dia yang mengambil milikku," bisik Mbah Sumiati. "Dia akan menggantikanmu." Rina membuka mulutnya untuk berteriak, namun suaranya tercekat. Sosok Mbah Sumiati di depannya perlahan memudar, seperti kabut yang tertiup angin hingga menghilang sepenuhnya. Hanya bau melati dan anyir yang tertinggal memenuhi ruangan. Rina terduduk lemas di lantai, gemetar hebat, napasnya tersengal-sengal. Ia tahu apa artinya ini. Mbah Sumiati tidak benar-benar pergi. Dia hanya berganti target. Pembebasan yang mereka kira terjadi ternyata hanyalah pemindahan kutukan. Arwah Mbah Sumiati belum tenang. Ia masih memiliki dendam. Dan kali ini, dendam itu tertuju pada Bapak Suryo yang telah mengambil pusaka miliknya. Ketenangan yang mereka rasakan hanyalah awal dari teror yang lebih mengerikan. Teror yang kini mengincar kepala keluarga mereka sendiri. Rina tahu ia harus memberitahu ayahnya. Namun ketakutan itu begitu besar, mencekiknya hingga ia tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis dalam diam, di tengah kegelapan yang kini terasa jauh
lebih menakutkan dari sebelumnya. Teror Mbah Sumiati baru saja dimulai kembali dengan wajah yang lebih mengerikan dan tujuan yang lebih jelas. Ketika tirai malam jatuh dan bayangan memanjang, ingatlah beberapa kisah tak pernah benar-benar berakhir. Karena di Desa Randu Gunting, Mbah Sumiati mungkin saja masih mengawasimu